Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri nampaknya semakin mesra. Ya, bahkan di awal Juni lalu saat bertemu di acara Hari Kelahiran Pancasila, Presiden Prabowo Subianto sempat lemparkan pujian kepada Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut. Hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri nampaknya semakin mesra setelah Pilpres 2024. Seperti saat pertemuan di acara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Jakarta 2 Juni lalu. Mereka duduk bersama dalam satu meja. Bahkan dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto melemparkan pujian kepada Ketua Umum PDI Perjuangan ini. Prabowo menyebut diet Megawati berhasil. Ibu agak kurus, Bu. Waduh, luar biasa. Ibu kurus. Ibu berhasil. Oh iya, sih. Dietnya berhasil. Lama gue ini, katanya. Yang penting kalau pagi kopi, Bu. Sebelumnya pada awal April lalu, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Pertemuan berlangsung di kediaman Megawati di Jalan Teguh Umar, Jakarta. Pertemuan Prabowo Mega saat itu berlangsung sekitar 1,5 jam dan diunggah di akun media sosial Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Menurut Dasko, pertemuan kedua tokoh bangsa ini berlangsung hangat. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima RI ini sekaligus menjawab isu hubungan panas dingin antar kedua tokoh tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri berpesan kepada Mensesnek Prasetyo Hadi untuk menjaga Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahannya agar berjalan dengan baik. Ya, hal itu disampaikan Mega saat Mensesnek Prasetyo Hadi dan juga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad bertemu di kediamannya beberapa waktu lalu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyambangi kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga merupakan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri di Menteng, Jakarta. Pertemuan hangat tersebut diunggah melalui akun media sosial Instagram Dasko 5 Juni lalu. Dalam pertemuan tersebut, Megawati berpesan untuk menjaga Presiden Prabowo Subianto dan juga pemerintahannya agar berjalan dengan baik. Iya, katanya bawa pesan. Iya, katanya ada pesan. Prabowo, pesannya apa itu ya, Mas? Kemarin kan sudah saya sampaikan. Pesannya adalah jaga Pak Prabowo, jaga beliau pemerintahan ini supaya berjalan dengan baik, saling mendukung satu sama lain, jaga kekompakan, jaga persatuan. Beliau sebagai Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan saat ini tidak ada rencana reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih. Hal tersebut diungkapkan Presiden Prabowo usai menutup konferensi infrastruktur internasional di Jakarta pada Kamis sore. Prabowo menyebut para menterinya bekerja keras dengan sangat baik. Prabowo juga mengatakan berkat kerja keras para menterinya hingga mencapai sejumlah penghematan, salah satunya dialokasikan untuk kenaikan gaji hakim. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan Menteri Koordinator Infrastruktur. Kalau menurut saya ya begini, untuk supaya tidak ada spekulasi dalam arti saya sekarang sampai saat ini saya menilai bahwa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Terus terang aja bahwa di sana sini ada kritik itu baik dan itu biasa. Dalam pemerintahan, dalam demokrasi kritik biasa dan kita tidak bisa memuaskan semua orang. Tapi saya sebagai pengguna, saya user, saya merasa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Kadang-kadang ada salah bicara, ada itu biasa. Tapi mereka kerja keras, niat mereka baik. Kita sudah kompak, kita punya tim yang baik. Kita nggak ada orangnya siapa tidak ada. Kita menganut azas ya, falsafah kesetiaan kepada kelompok dan partai berhenti pada saat kesetiaan kepada negara mulai.
Partai-partai telah memberi kader-kader yang terbaik. Ini saya menuntut, saya minta, dan mereka memberi. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Saya tidak ada rencana mau reshuffle, ya kan? Sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik. Viral di media sosial, sebuah pick-up melaju ugal-ugalan dikejar massa usai menabrak 5 kendaraan di Jepara, Jawa Tengah. Ya, karena tidak mau berhenti, warga melempar mobil dengan batu. Mobil pickup dengan pengemudi bernama Soik Subagia, 23 tahun warga Kaliwungu, Kudus, melaju dalam kecepatan tinggi untuk menghindari kejaran warga di Jalan Raya Jepara Melongo, Jepara, Jawa Tengah, Selasa malam. Mobil tersebut dikejar warga setelah menabrak 2 mobil serta 3 sepeda motor. Untuk menghentikan laju mobil, warga yang geram sempat melempari kaca mobil menggunakan bongkahan batu serta kursi. Pengemudi baru menghentikan laju mobil setelah sampai kantor Polsek Melongo untuk mengamankan diri dari amuk massa. Kecapi ya berarti ya? Betul, parah di kecapi. Kecapi, Pak. Ini, Pak. Saat tiba di Polsek Melongo, sejumlah bagian mobil rusak, diantaranya kaca depan, bumper, serta satu roda depan hancur. Tak hanya itu, wajah pelaku juga terluka karena terkena pecahan depan kaca mobil. Pelaku mengaku mengemudikan mobil dalam pengaruh minuman keras. Pelaku berusaha kabur setelah tabrak 5 kendaraan tersebut. Kini, pengemudi pickup telah diamankan Satlantas Polres Jepara guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah video seorang kepala desa sawer duit di diskotik di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat viral di media sosial. Kades tersebut menghamburkan uang ratusan juta rupiah saat DJ Natalie Hauser tampil ke publik. Beginilah aksi Kasmari, Kepala Desa Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat saat menghamburkan uang di sebuah klub malam di kawasan Kedaung. Terlihat, sang kepala desa ini mengeluarkan dompet dan mengambil uang yang kemudian dilemparkan ke arah pengunjung tempat hiburan tersebut. Aksi sawer tersebut dilakukan saat DJ Natalie Hauser tampil menghibur pengunjung diskotik akhir pekan lalu. Pasca videonya viral, kepala desa yang baru menjabat 2 tahun tersebut mengaku tak ambil pusing karena ia sudah terbiasa melakukan hal tersebut di berbagai acara hiburan. Kasmari pun membantah jika uang yang digunakan berasal dari dana desa, melainkan dari uang pribadinya sendiri. Yang saya pakai kan uang sendiri, bukan saya pakai dana desa, dan saya juga banyak usahanya. Usaha saya banyak. Terus masyarakat juga tahu saya dari dulu tuh ya seperti ini, cuman ya saya juga kan nggak di masyarakat umum, karena itu juga sesekali, nggak setiap hari. Saya belum jadi kuya, memang saya sawer pernah habis sampai 15 juta di organ tuh. Sementara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menyayangkan aksi kurang terpuji dari Kepala Desa Karangsari tersebut. Melakukan istilahnya pembinaan kepada yang bersangkutan, ya walaupun tadi dari segi regulasi tidak tercantum, tapi karena beliau sebagai pejabat publik yaitu KUWU kan sebaiknya sebagai pejabat publik akan memberikan saluran yang baiklah kepada masyarakat. Pemerintah setempat akan melakukan pemanggilan kepada Kasmari dan memberikan teguran kepada yang bersangkutan, bahkan menyiapkan sanksi sesuai aturan yang berlaku jika mengulangi perbuatannya. Di Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar melaporkan. Keributan sesama rekan kantor oknum pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang viral di media sosial. Keributan di halaman parkir kantor saat jam kerja tersebut menjadi tontonan warga dan juga pengendara yang tengah melintas.
Keributan sesama oknum pegawai PU Kota Palembang tersebut viral di media sosial, bahkan melebar hingga melibatkan sekelompok orang luar yang memihak salah satu oknum pegawai. Dalam video, oknum pegawai berinisial D menjadi korban pengeroyokan sekelompok orang yang menyebabkan memar di tangan dan wajah. Penyebab keributan diduga karena oknum berinisial D dan U sama-sama tersinggung akibat saling balas cuitan di media sosial dengan kalimat ancaman. Keributan terhenti setelah dilerai security, juru parkir, dan rekan sesama pegawai. Sekretaris Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Palembang Faisal Rijal membenarkan kejadian tersebut dan telah dilaporkan ke Kepala Dinas. Keduanya pun telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Ini penyebabnya adalah ketersinggungan di media sosial. Terindikasi juga ada pihak luar yang kemarin juga di video mungkin bisa dilihat ada pihak luar yang ikut terlibat. Itu yang kita sayangkan sebenarnya. Kenapa ada sampai pihak luar masuk ke kantor ikut dalam keributan itu. Nanti kita lagi inventaris siapa mereka ini siapa, apakah pegawai PU atau pegawai PAL atau memang orang luar yang diajak ke dalam. Oknum pegawai berinisial D mengaku menjadi korban pengeroyokan melapor ke SPKT Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah video viral memperlihatkan seorang guru salah satu SMP negeri di Kecamatan Karangawen naik ke atas meja dan menendang seorang siswa di dalam kelas. Menurut siswa, penganiayaan tersebut terjadi karena oknum guru mendengar siulan saat ujian berlangsung. Video tindakan tak terpuji seorang guru di sebuah SMP negeri Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah viral di media sosial. Dalam video berdurasi 26 detik tersebut terlihat oknum guru naik ke atas meja dan menendang seorang murid yang tengah duduk di kursi. Guru tersebut diketahui berinisial WD, sedangkan murid yang ditendang berinisial GA duduk di bangku kelas 7. Salah seorang siswa menyampaikan kejadian itu disebabkan sang guru mendengar suara siulan pada saat ujian berlangsung. Meski sejumlah siswa sudah menyampaikan bahwa suara siulan tersebut adalah suara juru parkir yang berada di belakang kelas, namun sang guru tidak percaya karena tidak mendapati juru parkir saat melihat dari ventilasi kelas. Sementara itu, Kepala SMPN 1 Karangawen Priantono membenarkan kejadian penganiayaan tersebut. Ia juga mengatakan tendangan tersebut adalah tindakan spontanitas. Itu di kelas itu kan ada suara siulan, cuit gitu. Sumber suaranya dari mana tidak jelas, dicari Pak Dumadi, itu tidak ada yang mengaku. Sebentar lagi, gitu kan lagi, siulan lagi. Kemudian Pak Dumadinya mungkin agak jengkel dan sebagainya, karena tidak menemukan sumber suara. Malah anak-anak bilang, itu loh Pak, lewat angin-angin itu kan bisa dilihat. Pak Dumadi serta-merta langsung sepatunya dilepas, naik meja, kita langsung ini loh lewat itu. Berarti spontanitas itu ya? Spontanitas. Kini tim unit PPA Satreskrim Polres Demak dan unit Reskrim Polsek Karangawen masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi. Pihak Polres pun berupaya membuka kemungkinan dilakukannya mediasi antara pelaku dengan keluarga korban. Dari Demak, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, ayah kandung penyanyi cilik FP ditangkap polisi karena terjerat kasus judi online. Pelaku mengaku iseng main judi online untuk mengisi waktu senggang. Mengenakan baju tahanan dengan tangan di borgol, Joko Sutoyo, ayah kandung penyanyi cilik FP yang sempat viral, hanya bisa pasrah saat digiring petugas menuju ruang tahanan Mapolresta Banyuwangi. Pelaku ditetapkan tersangka karena terlibat kasus judi online jenis mahjong. Polisi menangkap pelaku di rumahnya di Desa Kepundungan, Kecamatan Srono saat hendak mengantar salah satu anaknya ke sekolah Selasa lalu. Saat ditangkap, pelaku tidak bisa mengelak karena dalam ponselnya terdapat sejumlah transaksi perjudian online. Sejumlah saksi termasuk istri pelaku juga sempat diamankan namun akhirnya dipulangkan karena tidak terbukti terlibat. Kepada polisi, pelaku mengaku sempat main judi online hanya untuk mengisi waktu luang sejak 2 bulan terakhir. Telah mengamankan seseorang inisial JS
TKP-nya di Desa Kepundungan, Kecamatan Serono. Yang bersangkutan indikasinya adalah kami amankan terkait dengan permainan judi online. Ini terungkapnya bagaimana? Ya, jadi berdasarkan informasi dari masyarakat, personil dari Satreskrim Polresta Banyuwangi melakukan pendalaman dan penyelidikan sampai dengan beberapa hari yang lalu sudah diamankan terkait dengan tersangka JS, sehingga ketika dilakukan pendalaman dan analisa lebih mendalam terhadap alat komunikasi, didapati yang bersangkutan memang bermain judi online. Transaksi judulnya besar apa gimana, Nek? Ya, sementara masih kami dalami di dalam alat komunikasi. Pemirsa, selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di Anyus Pagi. Dinilai merusak citra partai di mata publik, gelombang penolakan terhadap kepemimpinan Romahur Muzi di tubuh Partai Persatuan Pembangunan terus menguat. Pemirsa, aksi protes digelar sejumlah kader dan juga pengurus Partai Persatuan Pembangunan P3 seprovinsi Riau di kantor DPW P3 Riau di Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru, Kamis petang. Masa P3 dari berbagai daerah seperti Dumai, Bengkalis dan juga Kepulauan Meranti menuntut Dewan Pimpinan Pusat mencopot Romahur Muzi. Romahur Muzi atau yang akrab disapa Gus Romi dinilai telah memberi dampak negatif bagi partai, bahkan membuat kader kerap mendapat cibiran dari masyarakat. Kalau beliau menyebutkan kader yang gagal tidak layak menjadi pimpinan partai, nah lalu kader koruptor lebih tidak layak lagi. Mohon maaf, image yang tertanam di tengah-tengah masyarakat hari ini beliau itu koruptor, dan cemooh, cibiran selalu kami terima dan dipertanyakan. Pemirsa, sidang kasus suap pergantian antar waktu PAW anggota DPR serta perintangan penyidikan kasus Harun Masiku dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam sidang kali ini, jaksa penuntut umum menghadirkan saksi ahli bahasa dari Universitas Indonesia. Pemirsa, dalam agenda sidang kali ini, jaksa penuntut umum menghadirkan dosen Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Frans Assisi, datang sebagai saksi ahli bahasa. Dalam kesaksiannya, Frans menegaskan tidak ada korelasi antara dugaan perintah Hasto Kristianto untuk menenggelamkan ponsel dengan dalih yang disampaikan stafnya Kusnadi soal melarung pakaian. Dalam sidang ini sempat terjadi adu argumen antara saksi ahli dan juga tim kuasa hukum Hasto terkait arti atau makna dari menenggelamkan. Sebelumnya Kusnadi, staf Hasto Kristianto menjelaskan terkait perintah menenggelamkan dalam pesan WhatsApp yang berarti melarung pakaian. 28 Januari logika. Pemirsa, Presiden ke-7 Joko Widodo pasang badan terkait usulan pemakzulan Gibran yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI. Jokowi juga menyebut bahwa Gibran dan Prabowo merupakan satu paket. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pasang badan terhadap tuntutan pemakzulan putra sulungnya yang menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. Pembelaan Jokowi menyusul tuntutan pemakzulan Gibran yang datang dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI beberapa waktu yang lalu. Dalam usulannya, Forum Purnawirawan TNI mengajukan 8 tuntutan, salah satunya adalah pemakzulan Gibran. Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai pemakzulan terhadap Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Pemilihan presiden kemarin kan satu paket, bukan sendiri-sendiri, kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Jadi tidak bisa menerima presiden tapi tidak menerima presiden. Ya memang mekanismenya seperti itu. Jadi sekali lagi sistem ketatanegaraan kita memiliki mekanisme yang harus diikuti. Menurut Jokowi, tuntutan tersebut merupakan bagian dari demokrasi. Namun, Jokowi juga mengingatkan
bahwa Prabowo dan Gibran merupakan satu paket tak terpisahkan. Presiden atau wakil presiden bersama-sama atau sendiri-sendiri bisa dijatuhkan, bisa diberhentikan dalam dimakzulkan istilahnya ya, kita pakai istilah dimakzulkan, bisa dimakzulkan. Itu istilah resmi dalam masa jabatannya. Nah, syaratnya apa? Syaratnya itu tadi, yang ada 4 pelanggaran hukum, 1 pelanggaran etika atau perbuatan telah 1 situasi tertentu. Forum Purnawirawan TNI telah menyerahkan tuntutan pemakzulan Gibran ke MPR untuk ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang penjamret tak berkutik saat gagal merampas ponsel milik seorang wanita di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Teriakan korban memancing amarah warga, pelaku pun menjadi bulan-bulanan di tengah jalan. Beginilah rekaman video warga saat menangkap pelaku penjamretan di Kampung Bojong Asih, Kecamatan Dayakot, Kabupaten Bandung. Warga kesal akibat aksi pelaku menjamret seorang wanita saat tengah seorang diri di jalan raya. Kemarahan warga memuncak saat pelaku melawan dan hendak melarikan diri. Beruntung, kemarahan warga dapat diredam sehingga aksi pengeroyokan tidak terjadi. Pelaku kemudian diamankan di kantor desa sebelum dijemput pihak kepolisian. Peristiwa penjamretan berawal saat korban tengah mengendarai motor. Korban lalu berhenti untuk membaca pesan singkat di telepon genggamnya. Tiba-tiba 2 orang tidak dikenal datang dari arah belakang dan berusaha merampas telepon genggam milik korban. Meminta pertolongan, korban lalu berteriak. Panik mendengar teriakan korban, pelaku melarikan diri ke kawasan permukiman warga. 1 pelaku berhasil ditangkap warga, sementara 1 lagi melarikan diri. Pelaku sudah kita amankan di Polsek Dayakot. Ya, jadi untuk pelaku ada 2 orang. Yang pertama yaitu yang sudah kita amankan atas nama Febrian Sitindaun. Yang kedua yaitu atas nama Rais yang saat ini masih DPO. Masih kita lakukan pengejaran dan kita sudah dapatkan identitas dan lokasinya, mudah-mudahan segera bisa kita amankan. Kini pelaku telah diamankan pihak kepolisian, sementara 1 pelaku lagi tengah dalam pengejaran. Kedua pelaku harus bersiap menerima ancaman hukuman 9 tahun kurungan penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan.